Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Intan Juwita dan Nelly Lestari akan mempresentasikan materi tentang irigasi dan pemupukan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu irigasi dan pemupukan, yuk kita simak video berikut ini. Check it out! Saya Intan Juwita sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai irigasi. Bicara tentang irigasi, apakah irigasi itu? Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Adapun tujuan dari irigasi adalah air yang tersedia dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara efektif serta efisien. Air yang tersedia dapat dibagi secara adil dan merata. Kemudian, air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir yaitu akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air yang berlebihan akan dapat terhindari. Adapun manfaat dari irigasi yaitu yang pertama, melancarkan aliran air ke lahan persawahan, menyuburkan serta meningkatkan kesuburan tanah sebagai tempat budidaya tumbuhan dan sebagai pengatur suhu di dalam tanah. Fungsi dari irigasi sendiri adalah mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi para petani. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis irigasi. Jenis-jenis irigasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah sistem irigasi di mana air digenangkan pada tanaman dan dialirkan lewat permukaan tanah. Misalnya, sistem irigasi pada sawah. Sistem irigasi ini dilakukan oleh sebagian besar para petani dalam membudidayakan sawah. Adapun gambar dari saluran irigasi permukaan terdapat di samping ini. Jenis irigasi yang kedua adalah irigasi air tanah. Seperti yang dilihat pada gambar di samping ini, irigasi air tanah adalah sistem irigasi di mana sumber airnya dari bawah tanah dan dialirkan jaringan irigasi permukaan atau perpipaan dengan menggunakan pompa. Sistem irigasi ini dilakukan bila lahan permukaan airnya sangat terbatas. Jenis irigasi berikutnya adalah irigasi pompa dan irigasi rawa. Yang ketiga adalah irigasi pompa. Irigasi pompa adalah sistem irigasi permukaan yang pengambilan airnya di sungai atau sumber lainnya dengan menggunakan pompa air. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, terlihat ada pompa besar berwarna biru yang dialirkan melalui sumber sungai. Kemudian, yang keempat adalah irigasi rawa. Irigasi rawa adalah sistem irigasi permukaan yang pengambilan airnya dari rawa. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, ada irigasi rawa pasang surut dan irigasi rawa lebak. Bedanya rawa pasang surut dan rawa lebak, irigasi pada rawa pasang surut itu lebih besar alirannya, sedangkan irigasi rawa lebak itu lebih sedikit dan lebih kecil aliran irigasinya. Jenis-jenis irigasi yang berikutnya adalah irigasi tambak. Irigasi tambak merupakan sistem irigasi yang diperlukan untuk budidaya pada ikan dan udang. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Terlihat ada irigasi tambak berpetak-petak. Di samping ini adalah tambak ikan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman ada 4. Yang pertama ada hidrologi, ada topologi, klimatologi, dan tekstur tanah. Materi yang selanjutnya adalah tipe pemberian air irigasi. Ada banyak tipe pemberian air pada irigasi. Yang pertama, irigasi genangan. Merupakan pemberian air dengan digenangkan pada lahan pertanian, umumnya untuk tanaman padi. Kemudian yang kedua ada irigasi tetes atau mikro, yaitu pemberian air langsung diteteskan pada tanaman dengan menggunakan emiter atau pentetes.
Dan apabila sumber air tidak cukup bersih, diperlukan penyaringan. Metode ini biasanya digunakan oleh para petani maju yang membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi atau disingkat dengan TBET. Misalnya, budidaya tanaman melon, semangka, cabai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah irigasi curah, yaitu pemberian air dengan cara membentuk pancaran atau semprotan atau tetesan mirip hujan ke lahan dengan menggunakan sprinkle dan cocok untuk lahannya yang porus. Kemudian yang selanjutnya adalah irigasi alur, yaitu pemberian air melalui alur-alur yang disediakan dan membasahi langsung pada tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pupuk dan pemupukan. Ada yang tahu pengertian pupuk dan pemupukan itu? Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari pupuk. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah pengaplikasian bahan atau unsur-unsur kimia organik maupun anorganik yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kimia tanah dan mengganti kehilangan unsur hara dalam tanah, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Fungsi dari pupuk itu sendiri adalah sebagai sumber hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Ada banyak macam jenis-jenis pupuk. Yang pertama, berdasarkan asalnya, pupuk terdiri atas pupuk alam dan pupuk buatan. Contoh dari pupuk alam adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano. Sedangkan pupuk buatan contohnya adalah pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk ZA. Yang kedua, berdasarkan senyawanya, pupuk terdiri atas pupuk organik dan pupuk anorganik. Contoh dari pupuk organik sama saja seperti pupuk alam. Ada pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano. Sedangkan pupuk anorganik contohnya ada pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk ZA. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, pupuk terdiri atas pupuk padat dan pupuk cair. Contoh dari pupuk padat yaitu pupuk tablet, pupuk briket, dan pupuk granul. Sedangkan contoh dari pupuk cair adalah pupuk yang mengandung unsur hara mikro dan makro. Yang keempat, berdasarkan jumlah unsur haranya, pupuk terdiri atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Contoh dari pupuk tunggal adalah pupuk urea yang mengandung unsur hara N dan pupuk TSP yang mengandung unsur hara P. Sedangkan contoh dari pupuk majemuk adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosforus, dan potasium. Saya Nelly Lestari sebagai pemateri kedua, baik sudah dijelaskan oleh rekan saya Intan Juta mengenai irigasi dan jenis-jenis pupuk berdasarkan jumlah unsur haranya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan aplikasinya, pupuk terdiri atas pupuk daun dan pupuk akar. Yang pertama, pupuk daun. Pupuk daun adalah pupuk yang diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Nah, kebanyakan memiliki kandungan unsur hara mikro. Yang kedua yaitu pupuk akar. Nah, pupuk akar adalah pupuk yang diaplikasikan dengan cara disebar atau dibenamkan pada tanah di sekeliling tanaman agar mudah diserap oleh akar. Nah, kebanyakan pupuk akar ini memiliki kandungan hara makro. Selanjutnya yaitu berdasarkan pelepasan unsur haranya, pupuk terdiri atas pupuk fast release dan pupuk slow release. Nah, yang pertama yaitu pupuk fast release. Pupuk fast release ini adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara cepat agar bisa langsung diserap oleh tanaman. Yang kedua yaitu pupuk slow release. Nah, pupuk slow release ini adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara lambat agar bisa diserap oleh tanaman secara bertahap. Berdasarkan macam unsur haranya terdiri
atas pupuk makro, pupuk mikro, dan pupuk makro-mikro. Yang pertama adalah pupuk makro. Nah, pupuk makro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara makro saja. Yang kedua yaitu pupuk mikro. Pupuk mikro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara mikro saja. Yang ketiga yaitu pupuk makro-mikro. Pupuk makro-mikro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, berdasarkan reaksi fisiologinya, pupuk terdiri atas pupuk masam, pupuk basa, dan pupuk netral. Pupuk masam adalah pupuk yang meningkatkan kemasaman tanah atau menurunkan pH tanah. Contoh pupuk masam adalah amonium sulfat. Nah, pupuk basa adalah pupuk yang menyebabkan tanah menjadi lebih basa atau meningkatkan pH tanah. Contoh pupuk basa adalah natrium nitrat. Nah, yang ketiga yaitu pupuk netral. Nah, pupuk netral adalah pupuk yang tidak menyebabkan perubahan kemasaman atau kebasahan tanah. Contohnya pupuk basa adalah amonium nitrat. Selanjutnya yaitu pemupukan yang ideal. Bagaimana sih pemupukan yang ideal? Pemupukan ideal adalah pemupukan yang mampu menciptakan tanaman sehat, mampu menyerap semua unsur hara yang dibutuhkan. Selama ini hanya 3-4 hara saja yang biasa diberikan dalam bentuk pupuk. Sisanya diserahkan penuh kepada alam untuk menyediakannya. Pemupukan yang ideal merupakan fungsi dari beberapa faktor, yaitu faktor tanah, faktor pupuk, faktor tanaman, dan faktor teknik aplikasinya. Artinya bahwa keberhasilan pemupukan adalah dapat dicapai jika tindakannya dilaksanakan dengan memperhitungkan sifat-sifat tanah, iklim, sifat tanaman, sifat pupuk, dan cara aplikasinya yang tepat. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik aplikasi pupuk. Yang pertama adalah larikan. Caranya yaitu buat parit kecil di samping barisan tanaman sedalam 6-10 cm. Tempatkan pupuk di dalam larikan tersebut, kemudian tutup kembali. Pada jenis pepohonan, larikan dapat dibuat melingkar di sekeliling pohon dengan jari-jari 0,5 sampai 1 kali jari-jari tajuk. Yang kedua yaitu penebaran secara merata di atas permukaan tanah. Caranya setelah pupuk ditebar, lanjutkan dengan pengolahan tanah seperti pada aplikasi kapur dan pupuk organik. Cara ini menyebabkan distribusi unsur hara dapat merata sehingga perkembangan akar pun lebih seimbang. Yang ketiga yaitu ada penugalan. Penugalan caranya tepatkan pupuk ke dalam lubang di samping tanaman sedalam 10-5 cm. Lubang tersebut dibuat dengan alat tugal. Setelah pupuk dimasukkan, tutup kembali lubang dengan tanah untuk menghindari penguapan. Selanjutnya yaitu fertigasi. Nah, caranya pupuk dilarutkan dalam air dan disiramkan pada tanaman melalui air irigasi. Cara ini dilakukan untuk tanaman yang pengairannya menggunakan sistem sprinkle. Nah, yang selanjutnya yaitu pop up. Nah, pop up ini caranya pupuk dimasukkan ke lubang tanam pada saat penanaman benih atau bibit. Nah, pupuk yang digunakan harus memiliki indeks garam yang rendah agar tidak merusak benih atau biji. Nah, cara ini lazim menggunakan pupuk jenis SP36, pupuk organik, atau pupuk slow release. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pupuk. Apa saja sih sifat-sifat pupuk? Nah, nilai suatu pupuk ditentukan oleh sifat-sifatnya yang meliputi kadar unsur hara, hidrokompositas, kelarutan, kemasaman, cara bekerjanya, dan indeks garam. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pemupukan. Yang pertama, tanaman yang akan dipupuk meliputi A. Penggunaan unsur hara oleh tanaman. Unsur hara yang diserap tanaman digunakan antara lain untuk menyusun bagian-bagian tubuh tanaman. Jumlah unsur hara yang diperlukan untuk menyusun bagian-bagian tubuh tanaman tersebut berbeda untuk setiap jenis tanaman yang sama, tetapi dengan tingkat produksi yang berbeda. B. Sifat-sifat akar. Akar tanaman dapat merupakan akar tunggang atau akar serabut dengan penyebaran yang berbeda-beda. Sifat-sifat akar akan menentukan cara menempatkan pupuk maupun jumlah pupuk yang diberikan. Bila dari biji akan tumbuh akar tunggang lebih dulu, maka pupuk sebaiknya ditempatkan di bawah biji. Tetapi bila akar lateral yang tumbuh lebih awal, maka pupuk dapat diletakkan di sekitar biji yang ditanam. Yang kedua yaitu tanah yang dipupuk. Kandungan tanah akan unsur hara berbeda-beda, sehingga kebutuhan pupuk setiap jenis tanah juga berbeda. Kemasaman tanah juga mempengaruhi jenis pupuk yang akan diberikan. Dalam hal ini, reaksi fisiologis dari pupuk perlu diperhatikan agar tidak mengubah tanah menjadi lebih masam.
Jangan memberi pupuk masam pada tanah-tanah masam. Tanah-tanah yang dapat memfiksasi unsur-unsur yang ditambahkan menyebabkan penambahan unsur-unsur tersebut tidak efisien apabila daya fiksasi tidak dihilangkan. Yang ketiga yaitu jenis pupuk yang digunakan. Tiap-tiap jenis pupuk mempunyai jumlah kandungan unsur hara, reaksi fisiologis, kelarutan, kecepatan bekerja yang berbeda-beda, sehingga jumlah dan jenis pupuk yang diberikan serta cara dan waktu pemberiannya berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman atau jenis tanah. Yang keempat yaitu jumlah pupuk yang diberikan. Jumlah pupuk yang diberikan berhubungan dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara, kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah, serta kadar unsur hara yang terdapat pada pupuk. Yang kelima yaitu waktu pemupukan. Pupuk yang bekerja cepat diberikan setelah tanam dan sebaiknya diberikan sedikit demi sedikit dalam 2 atau 3 kali pemupukan karena pupuk ini mudah tercuci. Contohnya urea NH4Cl. Pupuk yang bekerjanya lambat diberikan sebelum tanam dan sekaligus. Untuk tanaman tahunan yang telah lama tumbuh diberikan setiap akan mulai kegiatan maksimum pertumbuhan. Pupuk yang cara kerjanya sedang dapat diberikan sebelum atau sesudah tanaman asal. Jangan terlalu jauh dengan saat mulainya aktivitas tanaman. Yang keenam, cara penempatan pupuk. Pengaplikasian atau penempatan pupuk harus tepat dan menggunakan teknik yang tepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.